Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Permatayora dengan NIM 23042150 yang mana pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah merupakan salah satu alat yang penting bagi ilmu politik karena memberikan data-data dan bahan-bahan masa lampau yang diperlukan untuk mengolah dan menyusun teori dan konsep politik. Ilmu politik bersifat orientasi masa depan, bahwa konsep-konsep politik harus mampu diimplementasikan untuk perbaikan sistem politik di masa depan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang membahas masa depan berdasarkan catatan sejarah sebagai data kajiannya, sehingga dapat dikatakan pula bahwa ilmu politik menggunakan pendekatan sejarah dalam tahapan. Yang kedua, ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan mother of science atau induk dari segala ilmu pengetahuan. Keterkaitan filsafat dengan ilmu politik terdapat pada konteks filsafat politik, yaitu bagian dari ilmu filsafat yang berupaya mengungkapkan mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai-nilai negara. Negara dan manusia dianggap sebagai bagian dari alam semesta. Ilmu politik menggunakan teori-teori filsafat untuk mengungkapkan atau menjelaskan mengenai sifat dan hakikat kajiannya, seperti hakikat negara, sifat negara, hakikat kekuasaan, hubungan manusia dengan negara, manusia dan kekuasaan, dan sebagainya. Yang ketiga dengan biologi. Ilmu politik banyak mengadopsi istilah-istilah dari biologi. Politik menganalogikan negara dengan makhluk hidup, di mana dinyatakan bahwa negara memiliki keinginan atau cita-cita untuk menerapkan prinsip-prinsip yang didasarkan pada norma dan etika kehidupan. Negara diibaratkan sebagai makhluk hidup yang terdiri dari unsur-unsur sebagai anatominya negara. Ini merupakan pendekatan kajian ilmu politik yang diadopsi dari biologi. Negara sebagai suatu sistem, di mana terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling terkait dan memiliki ketergantungan, merupakan wujud lain dari pendekatan ilmu biologi yang diadopsi politik. Selanjutnya dengan ilmu hukum. Ilmu politik dengan ilmu hukum memiliki hubungan yang erat, tidak hanya dari aspek pendekatan, melainkan juga secara konten atau substantif. Secara substansial, hukum berbicara tentang keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara politik berbicara tentang bagaimana mengelola negara dalam hubungannya dengan masyarakat, termasuk upaya perumusan dan formulasi aturan-aturan yang diperlukan dalam upaya melaksanakan tugas-tugas negara tersebut. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa produk dari suatu proses politik adalah berupa aturan atau kebijakan yang secara formal merupakan aturan hukum. Pada implementasinya, politik menjawab tentang bagaimana mengelola dan melaksanakan tugas-tugas negara dengan berbagai interaksi sosial di dalamnya. Sehingga dalam konteks ini, politik harus membangun sistem dan aturan formalnya yang memaksa masyarakat untuk mentaatinya. Sedangkan hukum menjawab tentang bagaimana caranya keteraturan itu dapat diciptakan dalam lingkup interaksi sosial suatu negara, sehingga bagi masyarakat yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya dengan ilmu ekonomi. Ilmu politik mengarah pada upaya pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam bernegara, sedangkan ilmu politik mengarah pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam suatu negara. Upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut memerlukan peran dan fungsi negara atau politik melalui pengaturan dan pengembangan sistemnya. Politik memerlukan bantuan ilmu ekonomi untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti halnya ilmu ekonomi memerlukan bantuan ilmu politik untuk pengaturan penerapannya. Wujud keeratan ilmu ekonomi dengan ilmu politik dikembangkan oleh para ahli ilmu ekonomi maupun politik dengan melahirkan suatu ilmu baru, yaitu ekonomi politik dan politik ekonomi. Selanjutnya dengan sosiologi. Politik dan sosiologi memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama mengkaji dan menggali tentang manusia. Politik cenderung melihat dan memfokuskan kajiannya tentang manusia dalam hubungannya dengan negara, sedangkan sosiologi cenderung melihat hubungan manusia dalam konteks interaksinya antara satu dengan yang lainnya. Ketika berbicara kekuasaan,
Sosiologi berupaya menjawab mengapa manusia menginginkan kekuasaan atau mengapa harus ada kekuasaan yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu komunitas masyarakat. Sedangkan politik berupaya menjawab bagaimana caranya meraih kekuasaan, bagaimana caranya menjalankan kekuasaan, dan bahkan mempertahankannya, bagaimana mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti dirinya. Meskipun hubungan yang sangat erat di antara keduanya, tapi perbedaan yang dapat kita lihat adalah bahwa politik cenderung bersifat powerisme, sedangkan yang terakhir dengan psikologi. Hubungan ilmu politik dengan psikologi dapat dilihat dari perspektif kajian yang memandang negara sebagai makhluk hidup. Psikologi memandang negara sebagai makhluk hidup yang dianggap memiliki jiwa, keinginan, dan harapan ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.